kawan-kawan semuanya, dalam knowledge sharing kali ini saya akan sampaikan 3 hal terkait leadership yang penting untuk kita ketahui dan perlu kita terapkan dalam kegiatan kita sehari-hari, baik sebagai manajer ataupun sebagai seorang leader. 3 hal tersebut adalah leadership is about self-leadership. Kemudian yang kedua, leadership is about role model. Yang ketiga, leadership is about creating other leaders. Sekarang kita membahas yang pertama, self-leadership atau kepemimpinan diri. Great leadership start with self-leadership. Kepemimpinan yang hebat dimulai dengan kepemimpinan diri sendiri. Pemimpin yang menginspirasi pertama-tama tentu harus mampu memimpin dirinya sendiri. Apakah yang dimaksud dengan self-leadership? Mengutip salah satu situs, self-leadership, kepemimpinan diri atau self-leadership adalah sebuah praktek saat seseorang dengan sengaja mempengaruhi pemikiran, perasaan, dan tindakan mereka untuk mencapai tujuan akhir yang diharapkan. Istilah self-leadership sendiri pertama kali digunakan pada tahun 1983 oleh seorang profesor yang berasal dari Amerika Serikat yang bernama Charles Mans. Kala itu ia mendefinisikannya sebagai perspektif untuk mempengaruhi diri sendiri sehingga menciptakan self-motivation dan menemukan arah tujuan diri sendiri. Self-leadership adalah bagaimana menjadi pemimpin yang lebih sukses, lebih efisien, dan efektif dari dalam diri keluar diri kita atau inside out. Self-leadership adalah mengenali, melatih, dan meningkatkan kemampuan kepemimpinan diri sendiri. Self-leadership sangatlah penting karena kita tidak bisa memimpin orang lain tanpa terlebih dahulu memimpin diri kita sendiri. Seperti yang disampaikan oleh mantan CEO GE yang terkenal, Jack Welch, "Before you are a leader, success is all about growing yourself." Sebelum Anda menjadi seorang pemimpin, kesuksesan adalah tentang mengembangkan diri sendiri. Rekan-rekan semuanya, menurut Eagles Leadership Institute, ada beberapa aspek penting dalam self-leadership yang harus kita kuasai, yaitu yang pertama adalah self-awareness. Self-awareness atau kesadaran diri adalah pengetahuan Anda tentang karakter, kepribadian, kekuatan, dan kelemahan Anda sendiri. Semakin besar self-awareness Anda atau kesadaran diri Anda, maka semakin Anda mampu memahami orang-orang di sekitar Anda dan bagaimana mereka memandang Anda, sehingga memungkinkan Anda beradaptasi dengan situasi yang lebih luas. Yang kedua adalah self-regulation. Self-regulation atau mengatur diri adalah kemampuan untuk mengelola atau memproses emosi Anda, bukannya justru mengabaikan emosi Anda. Mengatur diri berarti mengambil jeda antara emosi atau perasaan yang muncul dalam suatu situasi dengan tindakan yang akan Anda pilih. Yang ketiga adalah self-motivation. Self-motivation atau motivasi diri adalah dorongan diri Anda untuk melakukan sesuatu. Meskipun motivasi dapat berfluktuasi dan seringkali terjadi sebagai respons terhadap lingkungan, memotivasi diri berarti Anda dapat menemukan alasan, fokus, dan energi untuk menyelesaikan pekerjaan atau tugas Anda tanpa dipengaruhi oleh faktor eksternal. Yang kedua, leadership is about role model. Kepemimpinan bukanlah semata-mata tentang membuat keputusan atau mengarahkan tim. Ini tentang menetapkan standar perilaku dan integritas yang dapat dijunjung oleh orang lain. Role model dalam kepemimpinan memainkan peran penting dalam membentuk dinamika organisasi. Menjadi role model berarti juga memberikan contoh dan menginspirasi orang lain untuk melakukan hal-hal besar
Ini bukan tentang memberi perintah atau menuntut kesempurnaan. Ini tentang menunjukkan kepada orang lain apa yang mungkin dan membantu mereka mencapai potensi penuh mereka. Sebagai seorang pemimpin, salah satu hal terpenting yang dapat Anda lakukan adalah menjadi teladan bagi orang-orang yang Anda pimpin. Baik Anda sebagai seorang CEO, manajer, atau hanya seorang yang mempunyai otoritas tertentu, maka orang-orang yang Anda pimpin akan hormat atau respect jika tindakan Anda selalu selaras dengan perkataan Anda. Practice what you preach. Jika Anda memberitahu tim Anda bahwa kejujuran adalah kebijakan terbaik, namun kemudian Anda sering mengambil jalan pintas atau memalsukan kebenaran, maka mereka akan belajar bahwa melakukan hal-hal tersebut juga tidak akan masalah. Di sisi lain, jika Anda senantiasa menghayati dan menghidupkan nilai-nilai perusahaan dalam setiap tindakan Anda, mereka akan melihat dan berpikir bahwa kesuksesan Anda sangat mungkin terjadi karena Anda tetap setia pada nilai-nilai perusahaan. Dalam pepatah Jawa dikenal istilah Ingarso Sumpulodo, di depan sebagai seorang pemimpin memberikan teladan atau panutan. Tentu saja menjadi panutan bukan berarti Anda harus sempurna. Tidak ada orang yang sempurna, dan semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang penting adalah ketika Anda melakukan kesalahan, Anda mengakuinya dan segera melakukan perbaikan dengan prestasi dan pencapaian yang lebih baik. Bagaimana menjadi role model atau model keteladanan dalam kepemimpinan? Menjadi panutan bukanlah tentang kesempurnaan, ini tentang perbaikan berkelanjutan dan upaya sadar untuk menginspirasi orang lain. Berikut beberapa hal agar dapat menjadi role model dalam kepemimpinan. Yang pertama adalah lead by example, memimpin dengan memberi contoh. Praktekkan apa yang Anda khutbahkan. Practice what you preach. Contohkan perilaku dan sikap yang ingin Anda lihat di tim Anda dalam praktek sehari-hari. Yang kedua, melalui mentoring dan coaching, bimbing dan dukung anggota tim Anda. Tawarkan bimbingan dan pelatihan untuk membantu mereka mengatasi tantangan dan tumbuh secara profesional. Yang ketiga, communications and listening. Berlatihlah mendengarkan secara aktif dan komunikasi yang efektif, sehingga akan mendorong dialog terbuka di dalam tim Anda. Rekan-rekan semua, berikut ini ada video dari MK Leadership terkait leader as a role model untuk kita simak bersama. Silakan perhatikan poin-poin apa saja yang dapat Anda ambil dari video tersebut. One of the things that's really important is that we embrace our role modelness. In other words, leaders, whether you want to be or not, you have to understand that you are a role model. People are looking to you for solutions. They're looking to you for answers. They're looking for you on how to react. They're looking to you to how to respond. And if you don't understand your own self as being a role model or see yourself as being a role model, then those behaviors, those attitudes, those actions of yours are conveying a message that you're not aware they're conveying. So one of the things that we can do to make this better for the people around us, for our teams, for our organizations, for our communities, for the businesses and corporations that we're working in and operating and running, is we understand that no matter what I think of myself as a role model, or if I want to be or don't want to be, that I am a role model. You are a role model. So please, as you move forward with your practices, with your behaviors, with your attitude, with your decisions, always have in the back of your mind that you are a role model. Oke, poin-poin apa saja yang dapat Anda ambil dari video tersebut? Setidaknya berikut ini beberapa poin yang disampaikan. Yang pertama diantaranya, sebagai seorang pemimpin, mau tidak mau Anda adalah seorang role model. Lalu anak buah Anda melihat Anda untuk memberikan solusi
memberikan jawaban terhadap setiap permasalahan, dan mereka melihat Anda bagaimana dalam bereaksi. Berikutnya, apapun yang Anda lakukan, sikap yang Anda tunjukkan atau tingkah laku Anda, tanamkan dalam pikiran Anda bahwa Anda adalah seorang role model. Rekan-rekan semuanya, sebelum ke topik yang ketiga, ada pertanyaan yang sering kita dengar terkait dengan leadership. Ya. Leaders born or made? Silakan Anda jawab. Teman-teman semuanya, jika jawaban Anda leaders are born, maka ilustrasinya akan seperti slide berikut. Ya, saat istri kita melahirkan, dokter bisa saja langsung komentar, "It's a leaders." Dia adalah seorang pemimpin kelak, gitu ya. Nah, terkait hal ini, ada statement yang menarik dari Stephen Covey, penulis buku yang terkenal 7 Habits for Highly Effective People, yang pernah menyampaikan bahwa leaders born or made adalah dikotomi yang salah. Leaders tidak dilahirkan maupun dicetak, tetapi leaders memilih untuk menjadi leaders. Yang ketiga, leadership is about creating other leaders. John Maxwell mengatakan, leaders become great not because of their power, but because of their ability to empower others. Keberhasilan seorang pemimpin bukan ditentukan dari kekuasaan atau kekuatan, power yang dimilikinya. Namun, pemimpin hebat adalah ketika berhasil mengembangkan orang lain, menciptakan pemimpin lain. Pemimpin bukanlah orang yang bekerja sendiri. Pemimpin membutuhkan dan bekerja di dalam tim. Sebagai pemimpin, kita membutuhkan pengikut, karena untuk bisa mencapai tujuan tertentu, pemimpin membutuhkan dukungan pengikut. Bahkan untuk dapat mewujudkan visi kita, maka kita membutuhkan lebih dari sekedar pengikut. Pemimpin membutuhkan pemimpin-pemimpin yang memiliki kesamaan visi dan kapasitas yang cukup untuk dapat menggerakkan organisasi mencapai visinya. Seorang pemimpin harus dapat memultiplikasi dirinya sehingga kapasitas dan kapabilitas organisasi dapat terakselerasi lebih cepat dari perubahan dan pertumbuhan organisasi. Leaders do not only create followers, but they create more leaders. Sehingga great leaders, not only followers. Sebagai contoh dalam hal ini adalah bagaimana Jack Welch pada masa kepemimpinannya di GE, General Electric, beliau secara konsisten menyiapkan calon-calon penggantinya. Bukan hanya yang ada di head office, tetapi juga yang ada di region-region GE di seluruh dunia. Kemudian bagaimana Bapak Hasnul Suhaimi, ya, mantan Presiden Direktur Excelcomindo Pratama, dalam beberapa kesempatan menceritakan bagaimana beliau mempersiapkan calon-calon pengganti beliau di Excelcomindo. Ibu Dian Siswarini yang saat ini menjadi Presiden Direktur PT Excel Axiata Tbk merupakan salah satu calon-calon pemimpin yang pada saat itu dipersiapkan menjadi pengganti beliau di Excelcomindo. Contoh lain adalah bagaimana Bapak T.P. Rahmat yang bertahun-tahun dikenal sebagai CEO Astra International telah menciptakan generasi kedua grup bisnis yang dibangunnya, yaitu Triputa Group. Bapak Christian Ariano Rahmat dan Arif P. Rahmat yang merupakan putra beliau saat ini telah menjadi manajemen senior di Triputra Group, ya. Namun di sisi lain ada pertanyaan yang menarik buat kita. Is good leader also good follower? Yeah. Is a good leader also a good follower? Yeah. If you want to be a great leader, you must first become a good follower. Yeah. Jika Anda ingin menjadi pemimpin yang hebat, maka Anda harus menjadi pengikut yang baik terlebih dahulu. Ya, ini yang dikenal dengan followership. Ratusan tahun yang lalu, Aristoteles pernah menyampaikan, "He who has never learned to obey cannot be a good commander."
Mereka yang tidak pernah belajar untuk taat atau patuh, maka tidak akan pernah bisa menjadi komandan yang baik. Jika Anda ingin tahu harus mulai dari mana menjadi pemimpin yang hebat, mulailah dari pemahaman bahwa follower atau pengikut yang hebat akan menjadi pemimpin yang hebat. Berikut ini beberapa karakteristik yang dimiliki seorang follower yang baik. Yang pertama adalah judgment. Ikuti dan lakukan hanya jika arahan pimpinan adalah etis dan tepat. Yang kedua, honesty. Pengikut atau follower berkewajiban untuk memberikan penilaian yang jujur dan terus terang mengenai apa yang pemimpin ingin capai dan bagaimana caranya. Yang ketiga, work ethic. Seorang pengikut atau follower yang baik adalah pekerja yang baik. Mereka bukan hanya rajin, akan tetapi juga semangat, berkomitmen, memperhatikan detail, dan senantiasa berusaha memberikan yang terbaik. Yang keempat adalah kompeten. Tentu seorang pengikut atau follower tidak akan dapat mengikuti atau menyelesaikan dengan baik tugas yang diarahkan oleh pemimpin, kecuali mereka memiliki kompetensi yang tepat. Terakhir, rekan-rekan semuanya, saya ingin sampaikan kutipan dari John Maxwell terkait dengan leadership. Seorang leaders adalah seorang yang knows the way. Ketahui kemana Anda akan menuju dan bagaimana Anda akan mencapainya. Sebagai pemimpin, Anda harus memiliki arah dan tujuan yang jelas. Berikutnya, goes the way. Jangan pernah meminta siapapun melakukan sesuatu yang Anda sendiri tidak akan melakukannya. Jika Anda ingin tim Anda melakukan sesuatu, maka lakukanlah terlebih dahulu. Setelah itu, Anda bebas meminta orang lain melakukan hal yang sama. Selanjutnya, seorang pemimpin adalah shows the way. Seorang pemimpin sejati tidak akan berlari dengan kecepatan penuh dan menyuruh orang lain untuk mengikutinya. Tetapi seorang pemimpin sejati berdiri sedekat mungkin dengan timnya, menyinari mereka tepat di depan mereka, sehingga mereka dapat melihat langkah-langkah yang harus diambil. Leader is one who knows the way, goes the way, and shows the way. Terima kasih, semoga sharing ini bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Sampai jumpa.